Selamat datang di Balorang. Yo yo yo. Yo. Kali ini kita akan memberikan cerita horor yang sangat spesial buat kalian semua. Semangat dulu That's right. Semangat dulu Terlalu semangat ya. Terlalu semangat. Terlalu semangat tapi tidak apa-apa. Yang penting kan kita harus semangat. Semangat pagi. Pagi happy. Apa ya Lel begitunya Sarwer? Pasti ada dulu tah. Semangat pagi. Pagi. High five. Attention, action, accuracy, ability, attitude. Kodong. Masih nafal Ki. Sudah hafal. Apakah masih begitu atau sudah berubah? Iya. Selamat pagi luar biasa. Itu umum jadi. Oh iya, sudah dilihat itu yang anak-anak pramuka yang mana matamu? Iya, mana matamu? Lucu, Ini Ji. mataku kiri, mataku kanan, mata Gemoy gemoy aja karena mencoba menakutkan tapi gemoy. Oke. Mana mataku? Hari ini Kanan teman-teman mataku. kita akan membacakan cerita-cerita yang sudah dikirimkan oleh para barani mania. That's Iya. right. Berarti siapa mau cerita pertama? Terputar mulai ke saya. Boleh. Pendek gini dong. Singkat padat. Singkat padat. Jalan raya samping kuburan. Ayo, yang baru masak mie silahkan taruh mie saja ini di depan kamar tak, lalu masak mie, baru makan. Pakai headset. Sambil nonton pakai headset, oke? Dan Oke, silakan ceritanya dimulai. kita mulai. Jalan raya samping kuburan. Cakep. Cakep. Iya, saya punya pengalaman mistis. Sekaligus misteri selama ini. Bahkan tidak bisa dilogikakan secara akal. Kejadian ini bermula pada tahun 2015. Ya, bagus itu cara mencerita. Bagus Bagus itu cara Biar mencerita. teater of mind kita terbangun. Di daerahku Kabupaten Baru. Weh, di kampung mula lagi. Enggak, wajib tahu. Nah tahu gitu Kak Adi, WKWK. Itu dia cari baca. Iya. Tepatnya di sebuah daerah yang mayoritas penduduknya kebanyakan itu punya gelar atau istilahnya puang atau arung atau karaeng. Ya, Orang kaya lah intinya. ya stratanya di atas kayak dibanding manusia biasa. Nah pastinya sangat kental akan adat istiadatnya di kampung itu. Bahkan ritual-ritual leluhur masih dijalankan sebagaimana hukumnya. Masih kental, Ki, masih kental, Ki. Ki. Nah pada saat itu lagi ramai-ramainya teror babi ngepet. Banyak kejadian kehilangan, misalnya hilang uang, barang, bahkan ternak. Oke. Akhirnya satu kampung itu sepakat buat ronda untuk jaga-jaga biar tidak ada lagi kecurian. Betul. Malam itu kejadian pukul 12 malam waktu itu. Ya. Bahkan heboh Ki, ramai-ramai orang di kampung. Ada satu rumah yang penghuninya kecurian. Uangnya, dan yang lihat penghuni rumah itu katanya sempat Ki ada kayak jejak makhluk lihat. Akhirnya warga sepakat dan dipastikan itu Mi pelakunya. Sambil diarahkan Mi, ikuti itu jejak, disenter segala macam pakai obor, api, gentongan, sampai pada saat berhenti di sekolah dasar. Di situ Mi titik awal pengejaran makhluk alis babi. Alias. Makhluk alias babi ngepet. Kalau makhluk beralis babi. Iya, maksudnya. Babi juga ada punya alis. Iya, ada alisnya paling tipis-tipis gini. Makhluk alis babi. Makhluk Di beralis situ dimulai babi. pengerjaan. Pengerjaan. Makhluk alis babi. Bagus nih itu cara mencerita, bagus nih itu. Alis tidak natulis. Iya. Alis tidak. Mana. Alis Iya. Iya. Beralis babi. Iya, bet. Nah riculah itu saat kampung rame-rame orang teriak-teriak jam 12 malam. Satu kampung lari kejar Ki sampai setengah jam. Dia setengah jam dikejar, Pak. Salonan. Akhirnya mau jalan, "Oi, sini berhenti ke bendok, mau kulit alismu." Betulan kayak babi kah? Akhirnya itu makhluk lari ke arah jalan mau keluar dari kampung ke arah jalan poros pinggir jalan raya. Oh. Wih. Dan di sana kan jalan raya, otomatis warga ndak bisa menyeberang kejar Ki ke kampung sebelah. Oh, jadi ketika itu sudah melewati kawasan daerahnya sendiri itu agak berat jadi Iya. ada mantung itu kayak kulau bedeng. Kalau kita sudah limbang pulau maki limbang daerah maki hilangin juga kuatang. Iya. Paling sering itu jadi perbatasan ini jembatan goa. Iya. Toh? Jadi enggak bisa mau kalau ada papamu ke kotamu. Oh hilang. Bedeng. Kalau Hilang di ya. luar. Lalu Kalau bukan tong di kandangnya. iya.
Lalu. Dan anehnya ini Mi yang tidak bisa dijelaskan secara logik. Tidak ada yang bisa ekspektasi dari arah kampung sebelah itu muncul sosok laki-laki seorang setengah telanjang mengarah ke arah warga cuma pakai sarung telanjang dada, entah pakai celana. Jika itu orang, intinya antah berantah tiba-tiba muncul itu, dan sosok itu ialah Puang itu alias Karaeng itu Mi yang nampak. Banyaknya itu. Fun fact dan mitosnya, orang jadi babi ngepet itu biasanya telanjangi untuk lakukan aksinya biar tidak meninggalkan jejak. Karena kalau ada babi pakai baju kentara dulu. Iya. Iya. Oke. Lucu juga babinya kalau pakai celana Kayak Monokorobo gitu. Kayak Monokorobo gitu jatuhnya. Boxer Pro Shop. Batenang asen sen dicek boxernya satu-satu. Siapa yang pakai boxer Apa dia kau adalah pakai? babi ngepet. Apa kau pakai? Dan beberapa bulan kemudian kabarnya meninggal itu Puang atau Karaeng. Dan plus parahnya tidak ada yang mau kubur pokoknya aneh jenazahnya. Ini opini saya nah. Entah yang dilakukan itu sebelumnya ritual ada adat istiadat tadi, atau sebenarnya yang dilakukan itu adalah ritual ilmu hitam cuman spekulasi. Bilang menyerah. Ampun kasihan. Bilang saja ampun. Sebelumnya yang dilakukan itu adalah ritual ilmu hitam cuma spekulasi. Ya. Dan yang berkembang di masyarakat tidak ada yang tahu. Spekulasi. Siapa ya tulis? Kurang ajar kami mana? Setengah mati Jaki. Spekulasi tidak ada tulis. Kita setengah mati. Setengah mati Jaki. Tidak ada yang tahu sampai sekarang. Jadi misteri dan tidak ada kejadian kecurian lagi. Oke, sampai sini terima kasih sudah mengirimkan ceritanya. Kalau dari saya sendiri kan tadi dia bilang tidak bisa ditarik secara logika. Betul. Mari kita coba. Ketika kalian semua berbondong-bondong dengan mengandalkan jejak satu, bukti jejak saja yang kalian yakini. Di situ saya tidak tahu, mungkin ini yang saya tangkap ya. Ada jejak, ayo kita ikuti, bawa obor, sampai di perbatasan daerahnya. Iya. Pas berhenti ada bapak-bapak keluar. Dari kegelapan. Pakai sarung. Tidak pakai baju. Orang nonton bola kasihan. Apa itu suara kam? Iya, apa itu? Apa Tapi itu Kang? tidak sampai juga suaranya. Jadi kayak begini Ji, kok banyak kenapa orang ramai sekali? Orang mau tidur nah rame. Jadi kaki keluar kita pakai baju. Saya saja di rumah kalau bersama saya buka bajuku kasihan. Itu kalau mau dilogikakan. Kalau mau dilogikakan. Karena tidak bisa tuh ditarik bilang itu kapan babi ngepetnya. Iya. Urusan dia meninggal, si Puang ini meninggal. Bukan. Namanya ajal kasihan. Namanya ajal. Iya. Tapi keterlaluan sih kalau tidak ada mau kubur. Iya. Walaupun jelas-jelas ya kalau kita tahu dia itu memang semasa hidupnya seperti itu. Ya, tapi sesama manusia ya namanya ada kewajiban juga untuk. Iya betul. Wajib ini. Sebagai tetangga untuk. Iya. Untuk makamkan ya kodong. Itu orang. Dia Mimi nabotos satu kampung. Iya. Iya betul. Betul. Astagfirullahaladzim. Ya, semoga kita semua terhindar dari yang kayak begitu-begitu. Betul. Iya toh. Jangan terpengaruh untuk menjadi babi ngepet. Jangan terpengaruh. Spekulasi. Jangan terpengaruh, Dik. Jangan terpengaruh. Apa sih paling kira-kira kalau yang gampang didapat santai-santai jadi ongkang-ongkang kakek jadi bisa kita dapat uang. Live TikTok. Iya. Beras habis. Solusinya. Itu tuh. Oke, itu dari cerita. Mungkin kita bakalan dapat cerita langsung nih, biar agak berbeda kali ini. Iya. Kita mencoba menghubungkan ke teman kita, salah satu teman di daerah kita juga di Makassar ya teman-teman ya. Iwan. Setahu saya dia itu banyak pengalaman horornya dia karena dia pun itu sudah seperti mohon maaf ya makhluk halus. Iya. Dia sendiri
Seperti itu. Jadi kita coba hubungkan, kalau nyambung, kalau tidak Kalau ya tidak ya berarti dia lagi kerja. namanya juga paranormal toh. Namanya juga paranormal. Siapa-siapa saja yang nyambung. Oh, berarti Iwan tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Oke. Halo? Ah, ini dia nih. Halo. Ini dia yang putus. Ya? Dengan siapa di mana? Oh, dengan Rahmat ini, Bang Arif, dengan Rahmat. Oh, ini dengan Rahmat ya. Ini dengan Rahmat ya. Rahmat, passwordnya dong. Ya? Passwordnya. Passwordnya adalah melangkah di jalan menuju kebenaran. Iya, Ada. iya. Kerjaannya apa? Kerjaannya apa Pak Rahmat? Ya? Kerjaannya apa? Pekerjaan? Pekerjaan sekarang ini lagi menunggu tanggal kehancuran. Position. Di mana ini, Bang? Saya di kantor sama Kak Erwin. Oh, di kantor. Nah, masih ada ini kantor? nih. Ya. Saya mau tanya-tanya nih sama Rahmat nih. Ya. Ya. Ada tidak pengalaman-pengalaman horor yang bisa diceritakan langsung kepada teman-teman Balorang hari ini? Hari ini Iya. pengalaman horor yang betul-betul horor. Yang menurut kamu horor saja. Kayak Ini bulan depan. Kalau kayak apa? Kayak bulan depan tidak ada apa-apa. Ayo. Kalau ini mama dipukul bapak itu pengalaman horor. Jangan yang itu ya. Jangan yang itu. Yang mistis Yang saja, mistis. yang mistis. Yang mistis. Ya, yang mistis ada satu. Oke. Ada mistis satu. Oke. Coba ceritakan dong. Nah, jadi kan dulu saya kan di Batara itu tempat nongkrongku di rumah kosong toh, Iya. di rumah kosong. Jadi rame anak-anak Batua itu nongkrong di sana, tapi memang ini rumah kosong selalu kayak angker, cuma ya namanya kita anak nongkrong ya pasti selalu lah di situ walaupun angker. Oke. Jadi Iya. Jiwa itu hari pertongkrongan. posisinya di atas rumah kosong itu kita bikinkan kayak base, kita kasih naik kasur, jadi di atas kita semua tidur di atas rumah kosong tuh karena pemandangannya itu langsung langit dan bulan. Ih, kerennya kalau malam, Nah, dan terjadilah di situ kejadian, ada cewek naik kesurupan, ada cewek satu kesurupan, dan ini kita semua ini ada 5 laki-laki. Jadi yang pertama kita lakukan adalah bacakan dia doa-doa, tapi tidak mempan. Ada teman saya dibilang Rusli, dia naik, dia pergi pecah teteknya langsung sembuh. Gitu. Itu bukan cerita horor. Bukan cerita horor Ranjo Setang. Bukan cerita horor Ranjo, woi. Ku tahu mantap. Bisa tahu nah pastikan dia bilang kesurupan betulan atau tidak. Nah pocak di horor. Woi, tunggu dulu pertanyaannya. Di atas. Pertanyaannya satu nih. Kenapa tiba-tiba ada cewek di situ? Karena tempat nongkrong, jadi cewek cowok naik, nama anak SMA tuh masih liar-liar tak dulu semua. Dia masih liar-liarnya. Bukan kita semua kau. Oh, jadi kira-kira dia kesurupan. Nah, bilang temanmu, Iya. sini Ben, saya Kesurupan, saya Ki. obati. Jadi ini temanku, nah bilang Rusli turun kok dulu semua, saya mau naik sendiri. Jadi ini Rusli Ih, naik sendiri. Ale Rusli, Yupa. Ini Naimi di atas sendiri, itu ceweknya tiba-tiba loncat ke bawah, terus dia bilang Rusli kurang ajar, dia bocah saya. Terus kurang ajar Ki. karena mungkin di bayangan Rusli. Ih, nah bilang Rusli, kesempatan ini mumpun tidak sadar Ki. Turun itu perempuan lompat tahu kurang ajar ki Rusli. Di belakang Rusli turun tahu bal-bal aja. Oh, yang kesurupan Iya, itu. iya. Jadi Terus dua ada- dapat iya. fakta. Satu kesempatan yang dia manfaatkan. Dua, memang saya sengaja seperti itu biar kamu terlihat apakah kamu memang kesurupan atau tidak. Iya.
Tapi tidak dibenarkan Tidak, guys. salah. Oh, Tidak aduh. dibenarkan. Biasanya itu kan jempol kaki jangan dipicit. Ini kenapa daging? Mungkin dia bilang kesurupan Jini ambil mak deh. Mi itu juga bilang. Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak mau kolosok. Tapi memang angker gitu, angker dia itu rumah kosong. Angker kayak. Pacik celakaan jurus li. Jadi setelah itu kau langsung respon bagaimana terhadap Rusli? Ya, kita standing applause sama Rusli. Ngeri Nasutin. licinnya. Ngeri taktik dia, ngeri. Ada lagi kejadian yang lain selain itu? Karena sudah semua itu deh dibaca-bacai. Yang kul a'udzu birabbin nas gitu semua. Dibaca-baca. Ih, Iya, sumpah, trikul. tanpa melawan ini cewek kah? Hmm. Dia bilang saya ular, sini saya penguasa. Be. Nah bilang Rusli main ku coba ular Sini kah. dan saya juga ada ularku dia bilang. Begitu. Nasok kalau. Jadi tidak merasa capek lagi Rusli kayak dia tahu ke lagi bilang mau pegang nggak? Apa? Nggak merasa Ji Rusli kalau malu ki begitu. Tidak, alibinya Rusli apa? Dia bilang setannya berada di situ. Dia bilang, jadi dia pencet karena setannya berada di situ. Pintar tong. Di sini tahu anunya, di sini tahu Hantunya. Hantunya, iya mau itu bagaimana? dipencet baru Aduh, dia iya. keluar. Nggak mungkin ditiup, nggak mungkin ditiup. Pintar nah. Penjahat. Oke Rahmat, terima kasih ya atas Oh, ya, ceritanya Rahmat, ya. Terima kasih ya. Bye bye. Terima kasih. Salam nasi putih. Rahmat. Jadi itu tadi cerita Rahmat singkat padat dan bikin hah? Bonara. Tiba-tiba aja warna anu. Apa? Ini saya telepon. Jangan, enggak usah. Siapa? Enggak usah. Siapa? Enggak usah. Jangan, enggak usah. Iya, enggak usah dia kasihan. Nanti dia panjang cerita aja. Ada betul lagi ya tapi 1 jam Ada. itu 1 Iya, jam. panjang Ah, itu. lama. Ya, itu. Mm-mm. Nah, itu tadi cerita Rahmat. Oke, masih ada lagi yang kirim cerita? ada nih. Rupanya enggak perlu pegang Rusli. Kan di situ Masalah di situ hantunya. Saya kan bisa melihat ini. Anu. Bukan di situ di tanganmu ya setannya. Sentil. Jahat kau itu Ruslina, jahat kau itu namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau berbagi cerita pengalaman horor, passwordnya Ya, jalan sudah jaga dulu. raya samping Memang tahu kuburan. di situ setannya kan, di situ tinggi godaannya. Iya deh. Di situ tinggi godaannya deh. Oh, setan Dia betul. bilang aja Rusli, di mana ini orang kuliah naku kayak mau jadi orang jahat. Toh, di mana ini? Oh, di sini. Di sininya. Di sini iya, Ngapain? di sininya nih. Karena di sininya ada hantunya. Ya itu. Jalan raya sampai kuburan. Oke, passwordnya terima kasih ya. Oke. Sebenarnya saya dari kecil tinggal di rumah nenek. Tapi sekitar tahun 2018 saya sama mamaku dan saudaraku memutuskan untuk kontrak rumah saja, Betul. yaitu di daerah padat penduduk di Jalan Tinumbu. Oke. Dia nunggu. Tapi belum cukup setahun tinggal di situ, sekitar bulan September mamaku ditawari rumah kontrak yang lain dan tidak jauh dari rumah yang pertama. Ada sekitar 5 rumah dari rumah yang itu. Kebetulan ini rumah yang pertama saya sewa kecil dan lumayan banyak barang bawaan, maklum. Baru merasakan yang namanya ngontrak rumah jadi kurang teliti. Terus rumah yang ditawari itu rumah batu dan besar 2 tingkat. Ya. Tapi harganya murah sekali. Iya. Berapa? Demaui. Berapa? 3.000. Iya 3.000. Lah murah. Murah. Terus 2 tingkat tapi harganya murah sekali. Di situ mas saya mulai kayak aneh, kenapa murah sekali? Ya betul, harusnya curiga kok guys. Apa saya yang tidak tahu harga atau bagaimana? Tapi Nabila mamaku yang punya rumah sudah ada rumahnya yang lain. Mau Jina kasih sewa supaya ada jaga rumahnya. Oh jadi kayak alasan. Jadi Iya. ini struktur rumahnya cuma punya 1 kamar, yaitu di atas dan sudah ada AC-nya. Iya. Awalnya itu biasa saja. Awalnya biasa. Lagu apa itu? Ada. Tapi tidak tahu kenapa ini kamarnya kayak pengap dan panas sekali. Mungkin karena memang tidak ada jendela. Tapi jujur panasnya itu kayak tidak bisa nafas. Tapi dianggap biasa aja karena mungkin memang begitu. Terus kakakku pernah cerita dan pernah seperti ditindih si pas tidur. Oke. Memang lorngan baru.
dan bangun-bangun ada kuntilanak di atasnya pas berhadapan muka sama dia. Awalnya saya ketawa-ketawa aja, memang kadang-kadang biasa kali lihat begitu, tapi lebih ku bawa masa bodoh Ki. Oh iya. Karena selama tinggal di situ belum Pak lihat. Berani dia, berani dia. Berani dia, pemberani dia. Tidak lama tinggal di situ, mamaku sering sakit dan berobat, tapi begitu terus sampai turun sekali berat badannya, sampai saya juga mulai merasa aneh Kodong. sama hawa rumah yang ini. Luas tapi pengap sekali. Luas tapi pengap ya. Pernah waktu tengah malam terbangun Kak, mau ke WC, kebetulan WC-nya juga depan kamar di lantai 2. Pas keluar WC, saya lihat anak-anak lari-lari. Saya refleks bilang, sialah setan ini. Pemberani memang dia. Pemberani memang Dia dia. lawan Ki. Pemberani Sih kamu. Dia lawan rasa takut Dia lawan. Tapi dalam hatiku kayak menyesal sampai bilang begitu, karena saya tahu kalau setan nak kasih lihat dirinya terus kita merespon, akan dia ganggu kita terus. Dan benar terjadi. Setiap tengah malam saya bangun ke WC selalu diganggu, dan anehnya saya perhatikan itu setan berwujud kayak bayi yang lari-lari. Terus tiba-tiba berubah wujud seperti orang tua tapi badannya tetap kecil. Agak seram sih. Kayak orang cebol. Iya. Orang tua ini. Dia selalu ajak main seperti lari-lari di depanku, tapi saya pura-pura tidak lihat biar mami gemetar tonjak. Dan tidak mau cerita sama orang rumah karena mamaku parno Ki, maklum orang tua dan selalu pergi sholat subuh di masjid sendirian, jadi biasa takut Ki. Tidak lama iparku mulai cerita kalau dia bermalam kayak ada selalu perhatikan Ki dari arah dapur. Kebetulan iparku kalau tidur itu di ruang tamu Ji. Terus di belakang ruang tamu ada dapur. Sebenarnya saya tidak pernah lihat aneh-aneh di lantai bawah, tapi entah kenapa semenjak tahu ceritanya saya dikasih lihat sosoknya itu kayak laki-laki tinggi besar sekitar 4 meter. Aduh, Agak panjang ya. segitu. Tapi kepalanya itu kepala banteng. Wih, kayak itu yang musuhnya Terus matanya merah penuh darah. PDI. Kang. Setelah itu saya sakit 1 mingguan. Setelah itu saya sakit 1 mingguan. Setelah itu saya cerita semua ke mamaku, bapakku dan ke mamaku dan memutuskan untuk pindah. Sementara cari kontrakan baru, mulailah timbul cap tangan bayi atau balita pas di ujung atas rumah itu. Cap tangan bayi. Aduh, ya kayak bekas-bekas begitu. Iya. Saya tidak hiraukan awalnya cuma satu, tidak lama bertambah. Sekedar informasi, ada yang paling muda tinggal di situ adalah saya, dan umurku pada saat itu 23 tahun. Tidak mungkin telapak tanganku sekecil itu. Iya. Dia 23 Ditambah tahun. tidak masuk akalnya lagi, ini cap tangan posisinya di tembok di samping tangga paling atas. Kalaupun ada bayi tidak bisa sampai situ dong. Nggak mungkin dong. mungkin Masa sampai dia situ. terbang? Betul sekali. Walaupun belum cukup setahun tinggal di situ, sekitar bulan Juli kita putuskan untuk pindah saja. Saya pikir sudah sampai situ saja, tapi pas pindah, kebetulan temanku ikut bantu pindahan dan temanku tahu tentang cerita hororku, dan ini temanku duduk di tangga niatnya mungkin mau foto itu cap tangan. Ya. Dan tiba-tiba HP-nya temanku jatuh dan tidak mau menyala. Adeh. Dicoba beberapa kali tidak mau menyala padahal tidak ada retak sedikit pun. Tidak lama pas sampai ke rumah kontrakan baru tiba-tiba HP-nya bisa menyala kembali. Mungkin ada mantong di situ magnet yang besar yang bisa Medan magnet ya. dan juga dan itu dan tercandu ya. Tidak cuma itu, kebetulan gebetanku waktu itu yang sekarang jadi suamiku, Tahu perempuan. wae. Oh, anunya. Perempuan Dek, ininya Dek. perempuan yang cerita. Adat-adat ternyata. Tahu Oh, ya, Di. wae. Tidak cuma itu, kebetulan gebetanku waktu itu yang sekarang jadi suamiku, nah bantu Kak juga pindah. Yang rumahnya itu di Goa Lambaselo. Di dekat rumah begini suaminya. Ini yang orang baru tadi ini bukan? Bukan. Beda tahun ini. Beda tahun. Nggak Banyak tetangganya. Banyak tetangganya ini nonton Kesangin balorang. anu. Keluarga nang kaseng ya di cuci deh. Halalala. Datang ke Makassar bantu ke pindahan. Awalnya itu gebetanku di depan pintu, terus karena malu-malu itu jadi di depan pintu Iya terus. begini. Penasaran Masuk ya? Iya. Yang kirim cerita siapa namanya? Dem sih. Nanti kita coba tahu dia tidak mau disebut. Iya. Kayak malu-malu, tapi temanku bilang, besar nomornya itu masa masih malu-malu. Nabilan si ini. Nabilan temanna. Nabilan temanna. Iya. Masuk Masuk begini.
Besar nama itu nama. Nah kok bikin. Besar nama itu nama malu-malu. Terus pulang dari bantu kepindahan ini gebetanku sakit ki. Tidak berhenti berdebar dan keringat dingin. Iya. Lu kasih tahu ki kapan mau naik lu tahu. Iya. Iya. Atana bilang, Iya. "Teko itu suka penis." Ai, Siapa tidak keringat dingin? sama dah keringat dingin enggak bisa begitu. Ya? Siapa ndak sakit? Jadi dibawa ki ke orang pintar. Dan ini orang pintar bilang anak-anak yang ikuti tapi kuah ki. Deh, anak-anak kuat. Anak-anak kuat. Apa Mi? Siapa itu anak-anak kuat? Ah? Astro Boy, Majin Astro Boy. Buu, iya, Majin Astro Buu. Boy juga. Diikuti karena berdiri di depan pintu terus. Oh. Oh iya, bilang kenapa kau tidak mau masuk sini? Betul, baru kayak marah ki. Oh iya, setelah pindah dapat cerita dari tetangga yang di Tinumbu dulu. Katanya dulu yang punya rumah saja tidak pernah tidur di lantai atas, sementara kamarnya cuma satu. Iya, itu murah. Nah kasih juga memang saya. Terus penyewa barunya itu pedagang pangsit. Katanya uangnya sering hilang dan sering dengar video bayi. Ini mau saja dulu ceritanya, sama ini ada video tangannya. Asen. Mana. Tangan ji, Tangan. cap tangan ji. Coba. Ih, hilang Mi. Karena satu kali minum pencet toh. Baru yang begitu kan biasa satu kali dianui muncul ki. Ku save ki ini. Saya yang kemarin. Ini nanti diputar sini guys nah. Oh. Tuh. Dia besarnya. Mana lebih? Kecil ki kali. Kaget. Itu kecil kita. Yang paling kecil di rumah saya bekas telapak tangan dong. Awalnya cuma satu tapi bertambah 4. WK tahu deh. Ada videonya. Ada video. Sama yang kita cerita tadi soal Iya. bekas-bekas kaki. Iya betul. Bagaimana dia biar dinotis ki teman-teman? Dia kasih jejak-jejak yang mungkin bisa dia tampakkan begitu toh. Iya. Betul. Karena kalau cuman suara saja kadang ekstrim. Iya, pasti tidak mainstream percaya juga padeng. ya. Toh? Betul. Kayak Caper biasa, ki, Mi. caper Iya ki. caper ki. Apa nih? Karena untuk taruh ke di situ tangan langsung kan malas kita. Iya. Mending jejak tangan, Betul. telapak tangan, jejak kaki, begitu tuh. Kenapa jarang? Kenapa tak 2 J3? Kenapa tidak sebanyak dia melangkah begitu? Iya. Karena itu untuk menembus alam kita itu butuh energi yang besar. Seperti itu, Pak. Butuh energi spiritual yang sangat besar Sangat sehingga besar, cuma sanggup untuk beberapa langkah saja. Oh, seperti itu. Jadi kayaknya ini mereka akan lihat sama ini besok pagi. Nah, dia kembali jadi dia jalan biasa. Oh, begitu. Ya. Jadi dia kalau kalian lihat cuma 4 jejak tangan di situ, Ya. itu tuh dia sudah berusaha semaksimal Semaksimal mungkin mungkin. mengeluarkan Untuk menembus alam kita. altain kue. Coba pegang lagi. Boleh toli ya sare yadi. Tolong ya. Iya. Itu Itu sedengkau udah. Itu makanya jangan sering melamun. Karena Ketika orang melamun itu energi spiritnya itu melemah. Sedangkan akan mudah makhluk-makhluk lain itu masuk ke kita karena melemah apanya istilahnya energinya. ya tahu energi tahu. Energinya melemah. Jangan tahu, sering Adi. menghayal. Jangan sering menghayal. Energi apa kira-kira itu, Adi? Pernah dengar ini tidak? Apa tuh? Soul of the another space. Soul. Soul of another space. Atau disingkat SAS. Oh, ada Pernah dengar tidak? singkatannya. Ada singkatannya memang. Soul tuh dulu. Soul of From another space. Mana O-nya? Hah? Of itu kata imbuhan gitu. Dalam bahasa Maksudnya Inggris. jangan terlalu ditanyakan itu. SAS. Nah, SAS. ketika SAS kita Iya, berkurang, makanya- nah, hantu atau makhluk lain yang memiliki energi yang lebih besar daripada makhluk-makhluk lainnya, itu ketika masuk ke kita, mereka itu semua masih mau hidup, tahu tidak? Oh, Mereka dia masih itu- butuh jasad. Iya, mereka itu cuma arwah tapi dia tidak memiliki jasad. Nah, makanya mereka itu berlomba-lomba untuk mencari. Pada bilang ini orang. Berlomba-lomba untuk mencari. Saya begini. Jangan Jangan di understatement yang kayak begini. Jangan di understatement. Tidak tahu apa nak bilang. Tidak mengerti. Begini tahu.
Begini tahu. Apa? Filmnya Soul yang kau nonton. Iya. Ini bukan film. Oh, film Disney. Yang Songkolo. Tapi mungkin Iya, menggambarannya mungkin begitu. Iya, Kalau kalau memang kalau seperti seperti itu. itu. Jadi banyak itu jiwa-jiwa yang terbang kiri kanan teman-teman. Oh, Injo Jemona bilang. Ketika Nama kalian panjang lagi, dulu. eh, SAS, ada SAS. Ketika kalian lagi pingsan, atau apa, dia ada peluang di situ. Dia ada peluang. Dia ada peluang melihat itu. Nah, ketika orang yang sudah, makanya kadang-kadang orang yang kayak dibilang sakit-sakitan ki ataukah kadang bukan ki menjadi dirinya. Nah, itu orang lain memang. Bukan dirinya. Karena di dalam satu jasad itu sudah Aji pakai manja juga. Kayak orang kayak anak-anak. Iya tahu. Begitu sih. Kenapa deh? Untuk menggambarkan satu kata itu cukup bagi saya. Dengar panjang itu. Nah jawab itu semua. Macam-macam gitu artinya ini teman-teman, macam-macam. Bisa kayak yoi mina tetere atau kayak lekwe atau kayak ende tanjana tong, banyak artinya. Dengan cukup gestur seperti ini saja. Oke deh teman-teman, terima kasih buat Gus Adi sudah menjelaskan. Aldi juga terima kasih sudah membacakan cerita-cerita dan juga pastinya teman-teman yang sudah mengirimkan cerita. Selesai lah. Ini sudah 31 lah. Aman. Masih ada kah? Masih ada satu. Oh, boleh. Kita belum membaca. Saya? Dan hari ini sudah tayang podcast kita di Noise. Podcast kita di Noise hari ini sudah tayang, tapi podcast kan Kena Mental. Kalau kalian mau Tuh, kalian buka download Noise terus subscribe terus komen-komen. Betul. Biar kayak ramenya ini. Iya, ramenya ini tahu padahal keluarga kita semua. Iya, tapi kan kita yang bikin kuat. Iya, betul. Sudah tayang nih guys. Mari kita repost dulu. Ini sudah nih. Kita skip ke next episode. Iya. Next panjang. Enggak tahu aku dong. Enggak, Bu. Baca dulu kasih dong. Nanti saya yang bacakan dulu satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aldi salam dari Sulselbar. Sulselbar. Bang anjo kawan. Saya dia sebut namanya. Enggak apa-apa, Ji. Jangan. Lebih dikenal dengan sebutan itu. Oke. Saya tinggal di pesisir pantai Sulbar. Saya salah satu penggemar kalian berarti. Oh, terima kasih loh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Nah, dari semenjak awal-awal sampai sekarang saya mau sedikit cerita nih, entah balorang atau tidak. Jadi saya punya keponakan yang sudah meninggal sekitar 7 tahun lalu. Dan sebab meninggalnya pun kurang masuk akal. Keponakan saya ini seorang perempuan, sebut saja Ica, samaran. Umurnya 6 tahun. Awalnya Ica adalah anak yang aktif dan ceria di kalangan teman-temannya. Tapi suatu ketika saat siang hari ia bermain di pantai waktu ombak lagi keras-kerasnya. Dan entah mengapa ia bermain siang bolong pada saat itu. Hanya ada satu warga yang melihatnya, yang perlahan berjalan menuju ke pinggir pantai. Dan tiba-tiba ia diambil ombak dan tenggelam. Orang yang melihatnya tadi buru-buru ke laut ingin menyelamatkan sambil berteriak, "Nah, panggil bapakku." Jadi sambil lari sambil berteriak, "Papa, talangi Ica, tenggelam Ica." Pada saat itu ombaknya memang sangat kencang dan warga sekitar situ pun agak ragu untuk terjun langsung ke laut. Tapi sebelum orang tadi mau turun, tiba-tiba itu Ica datangi dengan cara mengikuti tali kapal nelayan yang sementara memang bersandar di pinggir. Dan akhirnya Ica selamat dan dalam keadaan mata memerah dan pucat. Selamat tuh. Tapi setelah kejadian itu Ica menjadi pendiam. Kalaupun dia berbicara mungkin sekali-sekali bicaranya. Dan keanehan pun kadang-kadang diperlihatkan dengan cara mati-mati. Manu kalau di Makassar mati-mati jangan. Kejang-kejang. Dengan kondisi tubuhnya seperti berputar, mata hitamnya naik ke yang kelihatan hanya mata putihnya. Kondisi itu sering sekali terjadi kalau Ica bermain dengan teman-temannya.
Bahkan warga sekitar menjauhi si Ica karena takut anak-anaknya tertular. Aduh. Semenjak saat itu Ica lebih pendiam sekali. Tempat bermain kadang hanya di rumahku atau di rumahnya sendiri karena rumahku dan rumahnya berdekatan. Tapi hal aneh pun sering terjadi. Kadang Ica bangun di tengah malam dan menatap kosong ke arah laut. Oke. Kadang orang tuanya mengangkatnya karena kadang badannya tidak bisa digerakkan. Sekali-kali orang tuanya membawa ke rumah sakit karena kami keluarganya berpikir mungkin pengaruh medis semua ini. Epilepsi. Karena mungkin terlalu banyak air asin atau apa. Betul. Tapi dokter tidak menemukan apapun. Oke. Sekali-kali juga dibawa ke dukun. Oke. Dukung lagi di sini pakai G. Didukung dong, disupport dong kalau Didukung. begitu. Ayo. Iya, ayo. Sekali-sekali kita dibawa ke dukung dan kadang agak mendiang Mendingan kayaknya. mendingan kalau dibawa ke dukun. Mate-mate jangannya pun jarang terjadi. Oke. Setahun berlalu dalam beberapa keanehan yang senantiasa berulang terjadi terhadap Ica dan orang-orang sekitarnya merasa biasa dengan kondisi tersebut. Sudah terbiasa, Ming. Nah, suatu ketika tiba-tiba mati-mati jangannya Ica kambuh lagi, tapi kali ini disertai dengan teriakan-teriakan sambil anggota tubuh yang seperti terputar, tangan dan kakinya yang seolah ingin diputar 360 derajat. Aduh. Dipanggillah dukun untuk mengobatinya. Lagi dan dukun tersebut mengatakan bahwa mau mina panggil mi kembali ini anak-anak nasuka kah? Penjaga laut. Oke, kita lanjut lagi. Jadi katanya di dalam tubuh anak ini sebenarnya dirinya sudah tidak ada lagi. Astaga. SAS kena ke SAS. Yang ada hanya beberapa arwah dari penjaga laut yang lumayan banyak deh, banyak. Aduh, takutnya. Jadi isinya ini tubuh yaitu Ica sudah pergi beberapa hari yang lalu. Betul. Semenjak Ica terkapar hampir 1 minggu. Jadi toh Ica sudah pergi sepenuhnya di bawah sang penjaga laut. Jadi selama ini yang menghuni sebagian tubuh dari Ica arwah-arwah dari laut, penjaga laut, kata si dukun. Pas mau diusir ini semua ditanya ki ortunya kalau misal dikasih pergi ini semua, ya tidak ada juga itu anak tak. Oke. Dan seketika satu ruangan berderai air mata. Gudung. Lalu pergilah nyawa si Ica tadi. Orang tuanya pun rela karena lebih baik melihatnya pergi daripada harus melihat tersiksa dengan gangguan-gangguan yang terjadi pada dirinya. Karena semenjak ada yang menghuni tubuhnya, Ica sering bangun tengah malam sambil berteriak, "Alamae daripada musika. Alemak mae daripada nusiksa. Ambil saja saya daripada kau siksa saya." Ih, anak-anak itu bilang begitu kodong. Iya. Ih, kodong. Dan mungkin itu buat orang tua dan keluarga Ica rela kehilangan Ica. Sekian cerita saya. Entah ini cerita seram atau hanya sekedar mistis saja, tapi saya berharap banyak ini bisa diceritakan. Karena setelah Ica meninggal diketahui bahwa bapak si Ica melakukan kontrak dengan si penjaga laut. Tapi penjaga laut tadi untuk Ica dijadikan korban pesugihan. Maaf kak, samarkan namaku. Terbongkar bapaknya darangnya dek. Jadi ada ada kontraknya. Iya. Deko dong. Hidupnya anakmu tapi bukan anakmu. Ada deh. SAS tadi nih kadit. Kena ke. Jadi di jasadnya itu bukan media. Orang lain nih. Jangan mau kau jelaskan lam itu yang begitu sudah saya baca. Jelas-jelas saya yang baca. Saya yang baca. Kau jelaskan ulang. Saya yang baca bagaimana? Kau jelaskan ulang. Iya. Soul sudah nonton iya. Kalau upside down. Stranger Things di episode awal. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan cerita juga. Sangat seram walaupun itu tidak ada penampakan apa segala macam, tapi yang kayak begitu tuh lebih kena lebih kena di hati itu. Lebih bahaya. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah dengar
atau nonton Balorang. Setelah nonton Balora langsung lagi dengar noise. Noise ya. Teman-teman. Ada podcast Kena Mental. Oke, Iya. Sokin Kena Mental ya. Iya. Apaan tuh? Kasih rame-rame tuh. Kasih rame-rame, kasihan nih. rame-rame. Komen saja di bawah di situ. Komen. Ada aja. Ai, Iya, ku support. Nu support namanya Iya, tuh kalau bilang betul. ada aja. Betul. Hadir. Ai, ku cinta kau ya. Kalau rame ditambahin seng episodenya. Yo, ai Sayang betul episodenya. sekali. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin karena Adit tahu ada misterinya di sini. Ada misterinya. Apa Jadi harus mau disupport. apa mau disuap-suap di mulut? Iya, apa tahu. Oke, jadi support teman-teman. Terima kasih banyak. Passwordnya apa di? SAS. Upside down. Upside down. Terima kasih banyak. Dadah. Tadi Sol nu cerita.